Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam keberkatan, ya, salam dari Borneo, Kota Kinabalu, Sabah. Jadi hari ini kita bersiaran langsung daripada 3M Auto Workshop yang terletak di belakang Maybank Alam Mesra. Jadi apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik ini dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita mau kongsi hari ini ialah kereta legend, yaitu kereta yang antara kereta yang masih wujud sampai sekarang dan masih ramai yang guna, yaitu kereta kancil. Kalau tengok di kancil, tengok bodi 850 lah, ya. Jadi apa yang kita mau share sekarang ini adalah masalah kereta kancil ini ialah dia mengadu bila tekan kelas tu masuk gear, enjin hidup, masuk gear, tak boleh masuk gear, tak boleh masuk gear. Jadi kalau ditengok dia punya masalah, seolah-olah kata customer dia tekan kelas kosong. Kosong, jadi macam seolah-olah pakai kelas pump lah. Bila masa pula kancil pakai kelas pump lah. Maksudnya dia tekan, tetap juga tidak boleh tekan. Adjust macam mana pun dia punya bawah nut tu, adjust kasih tinggi pun sama juga, tetap kosong. Jadi apabila kita cek, kita pun sampai sini kita try adjust lagi paling tinggi sama juga tidak dapat masuk. Bila kita masuk pun memang gearbox macam mau pecah sebab tidak dapat masuk gear kalau ketika enjin hidup. Tapi kalau enjin mati, bolehlah masuk gear baru start, tapi dia melompat lah. Jadi itu biasa. Jadi bila kita cek apa yang kita nampak di sini, kalau berdasarkan di hadapan saya ini adalah kancil manual, ya. Kalau kita nampak lah, ya, dia punya kelas lining ini dia macam baru juga, ya. Macam baru tukar lah, tidak jauh baru sangat lah. Tapi dia masih tebal sikit lah. Ada sikit-sikit ni ada, kalau kita nampak ni, ya, kalau kita nampak dia ada sikit lah. Tapi boleh dikatakan kelas lining ini masih ada, boleh bertahan lagi lah. Cuma alang-alang dah turun gearbox, kita ni lah. Cuma jadi yang menjadi persoalan kenapa susah masuk gear. Kelas kabel memang kita tengok habis, kena makan sudah. So dia punya jawapan ada di sini. Coba kameramen tengok sini, ini nampak nih. Satu dia terlepas daripada gigi nih, dia punya spring terlepas. Kalau kita nampak dia sepatunya normal, dia seperti ini. Ini dia sepatunya duduk ini bearing, dia duduk sini, dia terlepas. Jadi bila dia terlepas dia boleh maju, tapi tidak boleh gustan. Mungkin terlepas lah. Tapi terlepas, soalan dia sekarang, kalau terlepas pun still juga boleh tukar kelas sebab dia duduk ini macam. Dia duduk ini macam lah. Duduk begini, nampak? Bila kita tekan, ini matahari akan ditekan. Ini matahari akan ditekan. Tapi masalah dia sekarang, kenapa ditekan kelas macam kosong? Oke, jawaban dia adalah, ini kelas kabel dia duduk ini macam lah. Dia duduk begini. Oke, kita pasang gini. Dia duduk macam beginilah. Sekurangnya segini. Dia duduk ini macam. Ini sepatutnya dia punya kedudukan. Dia duduk begini. Oke. Jadi sekarang ini, kalau kita tengok lining, ada. Kita tengok kelas kabel pun macam boleh juga lah. Macam baru juga kalau ada dia punya kalau kuning-kuning nih. Macam pernah orang ganti lah. Jadi masalah dia timbul di sini nih. Ini masalah satu, dia terlepas spring. Yang kedua, dia sudah rata nih. Bearing yang bagus dia timbul. Macam inilah. Kita tengok di sini. Ya, ini kita tengok bearing yang baru. Jadi puncak kepada dia macam kosong walaupun kita adjust itu kabel. Kita tengok yang baru punya dengan yang tidak baru. Coba kita tengok ini. So kita nampak di sini bearing ini jam. Nih, sepatunya ini bearing tengah nih, ini dia timbul nih. Ini terkeluar sudah. Jadi bila dia jam, dia makan ini kelas kabel. Bila dia makan kelas kabel, dia tenggelam. Tengok dia tenggelam. Jadi walaupun kita tekan tuh kelas setinggi manapun, dia tidak dapat tekan juga nih kelas, tidak dapat bubut sebab yang bearing yang ini tengok terbakar sudah, ini dia punya jam nih, panas dia bergeser sebab sepatunya ini barang tidak boleh jam. Ini nampak nih, tengok yang baru, saya buka yang baru. Mungkin kesilapan di mana, mungkin ketika orang ditukar kelas lining, dia tidak tukar kelas bearing. Nampak nih yang baru nih, nampak? Yang baru nih timbul lah. Nampak kameramen? Tengok, timbul lah. Ini nampak. Kameramen boleh nampak? Ini tenggelam, ini timbul nih. Ini yang berpusing nih. Ini yang kita mau nih. Ini berpusing. Nampak ini berpusing? Boleh kameramen nampak ya? Tuh berpusing ya? Tuh, pusing. Ini dah lah tenggelam. Jam lagi. Dia termasuk dalam. Jadi bila dia jam tenggelam, walaupun kau adjust macam mana yang kabel sana bawah kaki tu,
dia tidak dapat tekan ini clutch lining. Nampak? Sepatutnya ini barang dia fleksibel. Nih, dia betulnya pusing. Ini dia jam sampai besi ini, nampak nih besi ini, ini besi ke plastiknya, hangus nih. Hangus di sini. Jadi mungkin saya menjangkakan lah, mungkin orang ini dia tukar clutch lining, clutch kabel, tapi dia tidak tukar clutch bearing, ataupun dia menggunakan bearing yang tidak, minta maaf cakaplah, tidak ada quality. Ya, kita tengok sini ada brand ke tidak nih. Kita tengok brandnya apa nih, kita pun tak nampak sangat lah. Brand apa nih, kita tengok ya. Kita tengok tiada brand kah, ada brand kah nih. Kita tengok, kameramen boleh nampak kah? Tidak nampak ya. Kalau tengok dia bilang Jepang juga nih. Tapi kalau kita pikir, saya belum pernah jumpa lagi kancil yang jam. Yang pernah saya jumpa, kelas kabel ini pecah nih. Kelas kabel pecah, ataupun terlepas daripada landasan di sini. Dia terlepas nih spring kecil nih. Yang sepatutnya dia fleksibel macam ni lah. Sepatutnya dia gini. Dia nih. Sepatutnya dia ikut. Bila kita tekan, dia balik, dia akan pulang ginilah kalau spring. Jadi masa kita buka, kita nampak masalahnya adalah clutch bearing jam. Jadi apa kaitannya dengan kaki itu macam free? Bila dia tenggelam, dia tidak ada space di sini untuk tekan. Jadi biarpun kita adjust begini tinggi, tetap juga tidak dapat tekan di clutch lining dengan baik. Dan ketika dia terlepas, ini sebab dia panas. Kalau kita tengok terbakar sudah nih, nampak nih, terbakar ya, terbakar dia punya ini. Ya, kita tengok terbakar. Kita tengok yang baru nih. Ini jangankan mau pusing, memang dia jam lah. Ya, jadi fungsi kenapa dia jam, suspek adalah mungkin bearing ini terlampau lama. Yang kedua mungkin orang ganti nih kereta ini dia hanya ganti clutch lining dan clutch kabel bearing, dia tak gantilah. Jadi kalau dia ganti mustahil lah cepat rusak begitu kan. Jadi saya ingat kalau macam ini kita ganti bearing sekali lah. Walaupun bearing tu dia masih begini, kalau kami di sinilah kami ganti terus. Sebab nak keluarkan ini engine dia, nak turun nih clutch lining dan clutch kabel, dia perlukan keluarkan engine. Apa nih? Kameramen mungkin boleh tengok sini. Kita tengok sini, kita turun engine, tengok itu cabin engine sana, kita buka. Ya, kita buka engine keluar. Sebab kita tak boleh tukar clutch lining dengan clutch kabel kalau kita tidak tukar nih. Jadi alang-alang kita tukar itu clutch lining, clutch kabel yang baru. Oke, ini clutch lining yang ini ya, clutch lining yang baru. Kita tengok yang baru dengan yang lama ya. Kita gini dulu, kita ke sana. Kita tengok. Ini bearing. Ini bearing, ini clutch lining ya. Ini clutch kabel, ini yang baru, ini yang lama. Ini yang lama, ini yang baru. So, ini clutch lining dia yang ini. Ini mungkin kita inilah, ini clutch lining ini yang baru. Memang dia ada tebal sedikit lah, ini yang baru, kita gunakan brand XCD lah. XCD Jepun lah ya. Kita beli brand ini. Jadi apa yang kita persoalkan sekarang bukan masalah brand. Masalah sekarang ini betulkah orang ini ganti bearing? So, kalau dia sudah ganti, kenapa boleh jam? Ya. Yang kedua, ya, kalau dia betul-betul tidak ganti, kan? Kalau saya lah, dia tidak ganti, mananya owner ini cari risiko. Ataupun mungkin owner pun tidak tahu ini benda perlu diganti ke tidak. Ataupun dia ganti, tapi dia hanya tukar dua benda nih saja. Clutch kabel kiri saya, clutch lining sebelah kanan saya. Tapi clutch bearing dia tidak ganti. Jadi itu menimbulkan masalah. Kalau macam kita di sini, kau suruh kah tidak suruh kah, janji benda ini sudah turun, kita akan ganti 4 benda. Pertama, clutch lining, clutch kabel, clutch bearing. Dan seterusnya seal yang lain. Seal drive shaft, polo koyak sini kita ganti. Dan yang terakhir kita akan ganti juga seal flywheel. Oil seal flywheel yang ini. Ini kalau kita tidak ganti di sini, ya sampel dia ini, kita mungkin boleh buka. Ini dia, kita ganti nih seal dia. Sebab kalau kita tidak ganti, gearbox duduk sini. Kalau clutch lining, clutch kabel kita sudah ganti, takkan kita mau turun lagi gearbox. Nanti tuh buka lagi engine, wiring cabut, nanti tak pasal-pasal lain lagi yang rusak. Jadi apa yang kita buat sekarang ialah alang-alang kerja, biarlah kasih selesai semua. Walaupun dia tidak bocor sekarang, tidak mustahil 1-2 bulan dia akan bocor. Oke, jadi ini yang baru kita akan ganti oil seal flywheel dan seal drive shaft pun kita ganti. Jadi penting kalau kita tidak ganti yang ini, nanti dia akan minyak hitam akan turun dan menyebabkan banyak lelehan ketika kita parking. Boleh jadi, dan itu yang menyebabkan masalah kepada sistem engine itu sendiri. Jadi itu saja penggambaran, sekadar perkongsian, yaitu masalah dia satu saja, kereta ini. Kita tidak menuduh, mungkin dia terlepas pandang, dia tukar clutch lining, clutch kabel saja, tetapi dia tidak ganti clutch bearing.
Kalaupun dia ganti kelas bearing, mustahil dalam tempo yang begitu cepat dia boleh rusak. Jadi kita sebagai pemain barangkali sekadar nasihat untuk diri sendiri, apabila keluarkan gearbox begini, walaupun dorang tidak kasih tahu, ya, walaupun dorang tidak kasih tahu kita owner nih bilang ini mau ganti, kita lah kasih paham owner dia, alang-alang ini bang sudah turun, kita kasih paham dia, gantilah flywheel oil seal, bukan kita mopok dia punya duit, tapi mungkin dia tidak paham. Jadi kita lah sebagai pemain kasih paham dia bahwa kalau flywheel oil seal ini kita tidak ganti, kita kena turun gearbox walaupun kelas landing baru. Dan yang kedua, bila ganti kelas landing tuh, kita nasihatkan ganti segari dengan kelas bearing yang baru. Nah, ini yang lama lah. Nah, ini yang lama. So ganti dengan yang baru sekali. Nah, kita tidak mau nanti kerja dua kali. Nah, macam ini. Nah, kita tidak mau kerja 2 kali. Oke? Dia duduk begini. Jadi ini bearing, kalau kita nampak sekali lagi puncanya adalah kenapa turun gearbox ini? Bearing jam. Jadi nasihat saya ialah tukar bearing kalau boleh yang bagus. Tapi walaupun bagus, kalau usianya sudah mencecah bertahun-tahun, alang-alang sudah tukar gantilah, Pak. Ya, walaupun owner itu tidak ada duit, kalau dia berpikir ini barang, daripada kerja 2 kali, insya Allah dia setuju juga tuh. Jadi kita sebagai pemain tuh inform lah dengan owner tuh, better ganti semua. Tapi memang selalunya kalau kita pikir tidak payah cakap ini barang. Memang ganti 1 kali, Pak. Tapi ada juga mungkin saya tidak salahkan. Kita ini mungkin owner kedua tidak tahu, owner first siapa buat. Mungkin ownernya sendiri kata nak jimat, karena apa tidak tahu. Cuma nasihat pada pengguna-pengguna di luar tuh, bila benda ini dah turun, walaupun itu bearing masih oke, gantilah, Bah. Sebab bukan senang kita nak turunkan, nampak tuh engine kena keluar, ya, wiring kena cabut, ya, flywheel oil seal, semua flywheel itu kena cabut. Jadi takut-takut nanti kerja 2 kali, nanti banyak kali turun gearbox, nanti ada lagi yang putus. Jadi itu sajalah perkongsian pada hari ini. Puncak kepada gearbox gear tak boleh masuk, kosong tekan kelas, macam seolah-olah kelas pump lah. Seolah-olah kelas pump tu leak. Ini mana ada pakai kelas pump, ini pakai kelas kabel. Nampak ini kelas kabelnya sini? Kameramen boleh sini? Ini kabel. Ini kelas kabel namanya nih. Ini boleh kita tengok. Kelas kabel dia. Ini kelas kabelnya, dia pakai kabel. Tapi seolah-olah kereta ini pakai kelas pump. Bila tekan clutch, kosong. Kalau kita paksa masuk gear, dia macam nak pecah itu gearbox. Jadi orang pun takut, dia bawa pergi sini, dia towing. Jadi itu saja perkongsian pertama. Apabila kancil ini sudah berusia dan kereta sudah dikeluarkan, oke, kita jeling-jeling lah tengok yang lain. Kalau sealnya sudah pecah, gantilah. Kalau mountingnya sudah pecah, ini mounting dia paling berisiko sebelah sini. Kalau mounting dia sudah pecah, ini kasih tahu juga owner. Sebab nanti kalau engine sudah duduk sini, matai lagilah susah kita mau buka ini kelas dia punya mounting engine. Sebab dia duduk belakang sini sempit, rear ini sempit. Jadi kita kasih tahu. Macam case yang ini, saya rasa dia punya mounting engine, saya tidak tahu mana saya punya orang simpan. Tapi kita akan maklumkan dengan owner. Kalau dia pecah, kita akan suruh dia ganti itu mounting di sebelah sini. Kalau kurang budget sekalipun, usahakanlah supaya ada budget, sebab benda ini sudah senang 1 kali jalan. Kecuali yang kiri kanan nih, tidak payahlah. Kiri kanan saya dan depan nih tidak ada budget, tidak apalah. Sebab ini dia senang, anytime boleh ganti. Tapi yang belakang nih, kalau boleh kita syorkan customer tuh gantilah kalau dia crack, ya, bukan apanya. Benda ini 1 kali jalan, jadi boleh menjimatkan dari segi labor dia. Oke, jadi nak buat ini nak muka ini semua benda-benda ni bukan senang. Jadi tengok nih, kita tengok owner dia, kita pun cadangkan dengan owner pun, bukan kata tidak boleh ganti drive shaft. Kalau kita nampak ini dia sudah koyak dan pasir pun boleh sudah di dalam nih, ya, boleh jadi rosak. Jadi kita cadangkan ganti 1 set. Kenapa? Sebenarnya boleh ganti CB joint saja. Takut-takut ini CB joint dalam pun dia rosak, nanti beza harga beli 1 set dengan beza beli CB joint luar lebih kurang sama. Upahnya pun sama. Tapi kalau kita beli CB joint, sila ribuan ini pun rosak lagi, nak keluarkan lagi minyak. Jadi alang-alang kita, kalau dia orang ada budget lah, kita ganti. Sebab bila benda masuk ini kita boleh ganti getah. Tetapi yakinkah bila sudah berluas begini, pasir, air, tanah masuk dalam, kalau kita ganti juga dia punya getah ni, bukan tidak boleh. Boleh, tapi bila kita pakai nanti pusing kanan dia bunyi macam keropok. Krek, begitu. Jadi bagus gantilah. Orang bilang, kalau mandi biar basah lah kan. Bukan kita mau ambil mopok dia punya supaya kita dapat untung banyak. Tidak. Benda ada 1 kali jalan. Jadi kalau dia setuju, kita buat. Kalau dia tidak setuju pun, tugas kita sebagai pemain sampaikan saja. Jadi kalau dia rasa benda tu dia ngam budget dia, kita ganti. Kalau tidak ngam, bawa sabar saja lah. At least tugas kita sudah kita laksanakan, itu sampaikan mana yang bermasalah. Oke, jadi saya rasa kalau kita nampak itu saja perkongsian pada hari ini untuk kereta kancil ini. Coba tengok mounting dia. Mounting belakang ada pecah kah?
Ya, kita tengok. Jadi so kita syorkan mounting belakang tu anu. So kita syorkan untuk kita ganti kalau dia pecah. Kalau tidak, mungkin kameramen boleh tengok ya. Kita tunggu sekitar mounting belakang sebab dia duduk belakang sini sempit. Jadi kita better gantilah. Kita tengok mounting belakang ni. Tengok dia kalau dia koyak. Ni kita kasih tahu. Ini kalau kita tengok kameramen boleh flash ya. Ini nampak dah. Ini bukan koyak lagi, tertanggal sudah nih. Nih. Jadi mungkin pemain boleh inform dengan owner dia, tertanggal sudah sebab dia sempit. Better ganti dia satu set lah. Kalau tidak satu set, ganti ini saja. Pasal di depannya kita belum cek lagi. Ini sudah pecah. Dia duduk ini macam. Dia duduk begini. Dan dia duduk di sini di belakang. Jadi katakanlah, ini kita duduk begini. Sempit nih, nak keluarkan dia sangkut atas, keluar ke bawah sempit. Nah memang kena sengsara juga lah nak keluarkan. Jadi kita akan cadangkan untuk ganti. Dan itu mounting belakang ataupun mounting tengah lah boleh juga. Kalau kita tengok mounting di hadapan nih, kita tengok kameramen boleh tengok sini. Ini pun macam koyak juga, tidak jauh koyak betul lah. Ini boleh kita tolong lah. Ini dia ada crack-crack sudah menunjuk. Ini koyak di dalam. Ini boleh kameramen nampak Kameramen boleh nampak nih. Kita tengok. Jadi kita ini bukan mau pok orang supaya keluar kos banyak, tapi benda dah satu kali jalan. Ini satu, dia sudah koyak lah ya. Kita minta tolong pemain om-pom sama owner dia. Kalau dia bilang tukar. Kalau tidak mau tukar pun tidak apa. Kita punya tugas hanya menyampaikan sahaja. Jadi mounting yang oke gearbox, ini gearbox punya pula. Kita tengok, gearbox pun lama. Dia sudah menunjukkan ciri-ciri 80% rosak. Jadi kalau boleh kita ganti juga lah ya. Ini semua ini satu kali jalan. Jadi kita akan suggest saja kalau customer itu ada budget kita tukar, tak ada budget bawa bersabar sajalah. Dia juga yang tanggung itu gegaran. Oke? Jadi itu saja perkongsian pada hari ini. Ya, berapa menit sudah? 16 menit. Jadi itu saja perkongsian pada hari ini. Kenapa kancil ini datang? Ialah masalahnya susah masuk gear. Bila tekan clutch dia kosong. Seorang-orang pakai clutch pump. Tadi ini kan pakai clutch cable. So rupa-rupanya jam itu bearing termasuk ke dalam sudah. Jadi dia punya margin perbezaan antara clutch cable dengan bearing itu terlalu jauh. Walaupun kita adjust ke depan, kita adjust kasih tinggi sama juga tidak capai juga tahap yang dia mau. So kenapa boleh jam? Boleh jadi orang itu tidak tukar masa tukar clutch lining ataupun clutch cable. Juga boleh jadi juga quality barang itu sendiri. Oke, itu saja perkongsian pada hari ini. Insyaallah, sekiranya video ini bagus, bolehlah subscribe, like, ataupun share. Mudah-mudahan ilmu yang serba sedikit ini memberi manfaat pada orang lain. Oke, assalamualaikum. Thank you.